الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إليه
Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Surat Yunus ini menjelaskan tentang hukum syar'i, di mana akal kita dituntut oleh Allah untuk memahami apa yang disebut dengan hukum syar'i. Siapa pemilik hukum syar'i dan siapa yang menentukan hukum itu, maka layak untuk dijawab Allah yang memiliki sahibus syari'. Nah, berkenaan dengan hukum syar'i ini, maka manusia mesti menggunakan akal yang dititipkan oleh Allah untuk memahami hukum itu. Karena hukum yang ada ketika kita hidup di alam dunia ini bisa jadi hukum syar'i dicampur adukan dengan hukum adat. Kadang bisa dicampur adukan dengan hukum akal. Maka hukum ini mesti dipahami oleh manusia yang memiliki akal, yang disebut oleh Allah sebagai hayawanat, manusia yang bergerak, yang dilebihkan oleh Allah yaitu aklun. Akalnya yang akan membedakan dengan hewan yang disebut dengan binatang. Ketika nanti binatang bersama-sama dengan manusia, binatang itu tidak ada tuntutan, tidak ada tugas dari Allah. Karena binatang tidak dititipi oleh Allah akal. Maka manusia yang diberi akal oleh Allah, dititipkan oleh Allah akal, ini mesti dipakai dengan sebaik-baiknya. Agar nanti ketika mendapatkan hukum-hukum dari Allah yang disebut dengan syar'i, maka bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita berpikir bahwa hukum akal akan sama nanti dengan hukum adat. Hukum adat akan sama dengan hukum syar'i. Nah, inilah harus dibedakan agar kita nanti dalam memutuskan bahkan melaksanakan hukum syar'i itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan level, ranah-ranahnya. Tidak bisa dicampur adukan. Maka ketika kita memahami hukum akal, kita sudah tahu. Bahkan tidak usah menanyakan kepada orang lain. Akal akan menyebutkan 1 kali 1 itu 1. Itu hukum akal. Tapi ketika nanti 3 kali 1, menurut hukum adat, maka bukan 3 lagi, tapi akan dijawab dengan jawaban adat. Sembuh. Cagil. Kata kebiasaan dokter. Tapi ketika hukum syar'i yang berkata 7 kali 1 dan 1 kali 7 akan beda. Maka 7 kali 1 akan didapati sah. Akan didapatkan satu pekerjaan yang disebut syar'i. Tapi ketika 1 kali 7 sudah batal, sudah beda untuk memahamkannya. Nah, berkenaan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, jangankan manusia yang tidak dipilih oleh Allah, sekali berasul pun tidak bisa merubah hukum syar'i.
Makanya nanti ketika ayat ini turun, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, maka qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti biqur'anin ghairi bahada aw badilhu. Maka orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka mereka mengatakan, datangkanlah selain kitab Al-Quran ini, atau ganti Quran ini. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, hukum syar'i itu tidak pernah terjadi ketika Rasul belum hadir. Tapi ketika hadir Rasulullah, maka hukum syar'i ini akan berlaku. Dulu ada yang namanya saum di zaman Rasul, maka puasa jahiliyahnya diganti dengan hukum syar'i. Asalnya dari Isya mereka puasa sampai maghrib, lalu nanti datang syariat Islam, maka hukum puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Diatur semuanya itu oleh Allah melalui Rasulullah, termasuk ibadah haji, termasuk infak, sedekah, termasuk nanti ibadah-ibadah mahdoh yang berkenaan dengan hukum syar'i. Karena mereka tidak mau menerima, mereka justru mengatakan ganti Quran itu, atau maknanya jangan seperti itu, kami mungkin tidak sanggup untuk melaksanakannya. Karena mereka melaksanakan dengan hawa nafsu, bukan ketaatan kepada Sang Khalik, kepada Rabbnya. Maka mereka merasa berat untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Lalu ayat ini dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Rasul pun tidak sanggup untuk merubah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Sebab sahibus syar'i adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah dia suka datang ke rumah istri-istrinya. Maka dalam hadis diriwayatkan Rasul hadir ke rumah Zainab binti Jahsy. Itu selalu disuguhi oleh Zainab madu yang enak rasanya. Maka ketika Aisyah dan Hafsah memberikan suatu pernyataan, ngobrol duaan Pak, Hafsah dan Aisyah, kalau nanti Nabi datang ke rumah-rumah kita, mungkin ini ada rasa cemburu kepada Zainab binti Jahsy. Katakan apa yang kita lakukan kepada Rasulullah, yaitu ungkapan al-maghfir. Maka ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah Zainab, masuk ke rumah Hafsah, maka Hafsah menyatakan, ya Rasulullah, dari mana? Saya sudah dari rumah Zainab binti Jahsy. Kata Hafsah, ya Rasulullah, kenapa kau bau maghfir? Maghfir itu semacam madu putih tapi bau. Bau dan tidak mengenakan untuk dicium. Maka Rasul pada saat itu menjelaskan kepada Hafsah, aku tadi dari rumah
Zainab Al-Jasi diberi madu putih yang enak. Kenapa jadi bau seperti ini? Ya tidak tahu ya Rasulullah. Maka dengan keadaan seperti itu, Rasul menyatakan mulai hari ini. Pada saat itu Rasul menyatakan bahwa madu itu haram buatku. Maka Allah menurunkan surat At-Tahrim ayat 1. Di dalam surat At-Tahrim ayat 1 diungkapkan, Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini membuktikan Rasul mengharamkan madu karena ingin menyenangkan hati istri-istrinya. Maka Allah menegur. Justru madu itu halal, kenapa jadi haram? Lima tuhrimu ma halallah. Seorang nabi tidak bisa merubah hukum syar'i. Inilah sebagai bukti. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasul pun tidak bisa merubah hukum syar'i. Di hadis yang lain diungkapkan, ada seorang yang sudah menikah lama. Ini hubungan dengan Rodoah. Rodoah itu adalah saudara sepersusuan. Ini sudah memiliki anak yang banyak. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek, mengatakan kepada sahabat ini, nah, kamu dengan istrimu itu adalah saudara sesusu. Apa yang harus dilakukan oleh sahabat Rasulullah ini? Ternyata beliau hadir, datang kepada Rasulullah, karena sahabat ini duduk bertempat singgah di Mekah. Beliau berangkat kepada Rasulullah menuju kota Madinah hanya ingin menanyakan, bagaimana saya sudah menikah sekian lama dan memiliki keturunan, apakah saya harus menceraikan istri saya? Itu yang ada dalam pikiran sahabat itu. Makanya ketika sampai di Madinah, beliau langsung menemui Rasulullah. Tapi Rasulullah memalingkan wajahnya, karena Rasul itu punya perasaan. Bagaimana kalau ditindaklanjuti dengan sakit begitu, bahwa engkau harus memutuskan dengan istrimu, betapa sakitnya hatinya. Kedua kali memalingkan lagi Rasulullah. Sampai ketiga kali baru Rasul mengatakan, itulah hukum Allah, itulah hukum syar'i, bahwa engkau harus memutuskan dengan istrimu. Lupa. Jadi hukum syar'i itu tidak bisa ditawar-menawar. Karena akal memahami hukum syar'i adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali dari kajian surat Yunus surat ke-10 ayat 15 ini mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu supaku. Bereskan sapnya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.